Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Rumah sakit ini adalah rumah sakit dengan peringkat tertinggi di Jepang dan mewakili tingkat perawatan tertinggi. Setelah mobil berhenti dengan mantap, Nanako tidak sabar untuk mendorong pintu untuk keluar dari mobil. Tetapi sebelum turun dari mobil, dia melihat ke arah Tama dan bertanya, "Tama, apakah kamu akan ikut masuk denganku?" Tama berkata dengan sedikit malu, "Ayahmu mungkin tidak ingin melihatku, kan?" Nanako berkata dengan sungguh-sungguh, "Tama, kamu sudah menyelamatkan hidupku. Tidak peduli seberapa besar kesalahpahaman, aku yakin ayahku tidak akan pernah peduli lagi." Tama berpikir sejenak, dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi denganmu." Padahal, yang menurut Tama sangat sederhana. Bagaimanapun, itu adalah ayah Nanako. Jika kondisi fisiknya memang memiliki masalah besar, dia mungkin bisa membantu. Keduanya datang ke lantai unit perawatan intensif dan menemukan bahwa mulai dari pintu masuk lift ke ruang tunggu dan koridor, mereka semua penuh dengan orang. Di antara mereka, sebagian besar adalah anggota keluarga Ito, dan sebagian kecil adalah anggota tim operasi khusus yang diutus oleh TMPD. Begitu pintu lift terbuka, semua orang di luar melihat ke arah mobil lift dengan waspada, dan menemukan bahwa itu adalah Nanako dan pria asing. Semua orang terkejut. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya bergegas dan bertanya dengan heran, "Nanako, kenapa kamu ada di sini?" Pembicaranya adalah Emi Ito, adik Ito Yuhiko dan bibi dari Nanako. Saat Nanako melihatnya, dia buru-buru membungkuk, "Bibi, bagaimana kabar ayahku?" Jejak kesedihan muncul di ekspresi Emi, dan dia menghela nafas. "Saudaraku, tanda-tanda vitalnya sangat stabil." Dokter berkata bahwa dia keluar dari bahaya, tapi Nanako berseru dan bertanya, "Tapi apa?" Emi menghela nafas dan berkata dengan serius, "Kaki ayahmu terluka parah. Dokter telah mengamputasi kakinya di bawah lutut untuk menyelamatkan hidupnya. Selama sisa hidupnya, dia harus duduk di kursi roda atau menggunakan anggota tubuh buatan." Air mata Nanako membasahi matanya. Mendengar bahwa kedua kaki ayahnya diamputasi, dia secara alami merasa tertekan jauh di dalam hatinya. Dia tahu karakter ayahnya dengan sangat baik. Dia harus kuat dan ulet sepanjang hidupnya. Sungguh pukulan yang sangat berat bagi orang-orang seperti dia untuk menggunakan kursi roda seumur hidup. Ini seperti mentornya, Kazuki Yamamoto, yang telah mempelajari seni bela diri sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah mengira bahwa dia dipukuli sebagai pemborosan karena dia meremehkan kekuatan Tama. Master seni bela diri asli hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menjalani hidupnya. Pukulan semacam ini bisa disebut fatal. Tama tidak bisa menahan cemberut saat ini. Keberuntungan Ito Yuhiko tidak tahu apakah itu baik atau buruk, mengatakan bahwa dia dalam kesialan, tetapi dia masih mendapatkan hidupnya kembali. Jika tidak, dia akan berpisah dari Nanako selamanya. Bisa dibilang beruntung, nyatanya hanya perlu diamputasi beberapa jam kemudian. Selama kakinya masih tengkurap, pil peremajaannya sendiri bisa menyembuhkannya. Tetapi jika anggota tubuh telah diamputasi, pil peremajaan tidak akan berdaya. Meskipun pil peremajaan kuat, pil ini tidak memiliki efek meregenerasi anggota tubuh yang patah. Selain itu, Ito baru saja terluka malam ini, dan amputasi beberapa jam kemudian tidak akan berdampak banyak. Bagaimanapun, jaringan anggota tubuh yang rusak membutuhkan waktu untuk membusuk dan menyebarkan infeksi. Dokter membantu dalam perawatan antiinflamasi tertentu. Jendela beberapa jam masih bisa dimenangkan. Jika Ito ragu-ragu dan memikirkannya sedikit, dia mungkin bisa menyeretnya dan Nanako ke sana. Namun,
Yang tidak dia duga adalah bahwa dia akan begitu terus terang dan anggota tubuhnya diamputasi secara langsung. Tama memperkirakan pihak rumah sakitlah yang merasa anggota tubuh itu yang terkena tidak memiliki nilai untuk diawetkan, sehingga mereka cukup melakukan amputasi. Ini hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan itu tidak begitu baik. Saat ini, Nanako di sebelah Tana menangis dan bertanya, "Bibi, ayah, apakah dia dalam kondisi baik? Apakah dia sangat marah atau depresi?" Emi dengan lembut meraih tangan Nanako dan tersenyum dan berkata, "Ayahmu terlihat sangat terbuka kali ini. Dia secara pribadi memberitahuku bahwa bertahan hidup sudah merupakan anugerah terbesar, bahkan jika dia menjadi orang cacat di masa depan. Tidak masalah." Saat dia berkata, Emi menghela nafas lagi. Sebenarnya yang paling ditakuti ayahmu bukanlah cedera atau cacat, atau kehilangan nyawa, tapi di perjalanan hidup masa depan, tidak bisa menemani dan berjalan denganmu. Kali ini dia bisa saja mati. Tapi lolos, kamu tidak tahu betapa bahagianya dia. Ini seperti gunung cinta ayah. Nanako tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan dia memeluk Emi dan menangis dengan keras. Emi menepuk punggungnya dengan lembut, mengingat sesuatu, dan berkata dengan terkejut, "Nanako, bagaimana kamu bisa berdiri? Dokter berkata bahwa kamu akan selalu bergantung pada kursi roda di masa depan?" Nanako menatap Tama dan berkata kepada Emi dengan jujur, "Bibi, ini Tuan Tama. Aku sangat berterima kasih kepada Tuan Tama, dia menyembuhkanku." Saat ini Nanako sedang berada dengan banyak orang, jadi dia memanggil Tama dengan sebutan Tuan lagi untuk menghargainya. "Tuan Tama?" Emi terkejut dan berkata, "Itu saja. Apakah itu Tama Renza yang membawa uang 450 T dari keluarga itu?" Nanako sedikit malu dan berkata, "Bibi, jangan terlalu mengkhawatirkan uang. Tuan Tama tidak hanya menyembuhkan lukaku, tetapi juga menyelamatkan hidupku." "Selamatkan hidupmu?" Emi berseru. "Nanako, apakah kamu dalam bahaya?" Nanako mengangguk dan berkata, "Tadi malam, Kiko Takahashi mengirim 6 ninja Tenglin ke Kyoto untuk membunuhku. Dan lagi-lagi Tuan Tama menyelamatkanku dari ninja-ninja itu. Jadi aku selamat." Emi membelalakan matanya dan berkata, "Aku tidak menyangka Takahashi begitu kejam. Bahkan dia tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah itu, dia melihat ke arah Tama dan berkata dengan serius, "Tuan Tana, saya tidak terlalu memenuhi syarat untuk keluhan antara Anda dan saudara laki-laki saya, tetapi untuk hal yang Anda selamatkan Nanako, saya ingin berterima kasih atas nama saudara laki-laki saya dan seluruh keluarga itu." Begitu suara itu jatuh, dia segera membungkuk ke 90 derajat dan menahannya selama sekitar 3 hingga 5 detik. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.